Di awal season 6 ini, diperlihatkan anggota pasukan khusus dari tim Bravo menderita luka-luka akibat serangan 3 RPG yang ditembakkan musuh dari kelompok SGS. Clay mengalami luka paling parah karena kakinya hampir hancur. Jason meminta markas segera mengirimkan KRF, namun mereka harus menunggu selama 15 menit. Di tengah gempuran dari musuh yang tidak pernah surut, Jason nekat berlari seorang diri untuk menyerang musuh dari belakang. Karena senjatanya rusak, Jason merampas senjata musuh untuk menghabisi pasukan musuh dari belakang. Dengan tangannya sendiri, Clay berusaha menyelamatkan kakinya. Sedangkan Sonny, Ray, dan Brock berupaya menahan gempuran musuh. Untuk meredakan rasa sakitnya, Sonny memberinya suntikan morfin. Saking tidak kuat melihat kakinya sendiri, Clay sampai muntah. Tidak bisa dibayangkan perjuangan dan pengorbanan seorang prajurit pasukan khusus untuk negaranya. Setelah kakinya stabil, Clay masih mampu melepaskan tembakan untuk membantu rekan-rekannya. Jason sendiri tiba di atas bukit untuk menghabisi satu persatu musuhnya. Dari lokasi ini, Jason melepaskan beberapa RPG untuk membantai pasukan SGS. Roket terakhir sudah ditembakkan Jason. Meskipun masih ada beberapa musuh, tapi situasi pertempuran mulai bisa dikendalikan karena tim Bravo berada di atas angin. Namun ternyata ada 2 mobil musuh yang melancarkan serangan dengan senjata mesinnya. Jason kemudian memberi tanda dengan sinar laser agar markas melancarkan serangan Hellfire ke lokasi musuh. Technicals over. Affirmed. Jason memberi pil antibiotik untuk Clay, namun sayangnya dia muntahkan kembali. Akhirnya, situasi berhasil dikendalikan dan tim bisa segera dibawa menggunakan helikopter. Seluruh anggota tim Bravo dilarikan ke rumah sakit di Jerman. Lisa diutus untuk memberi kabar kepada Stella kondisi kritis yang saat ini dialami oleh Clay. Sambil menggendong bayinya, Stella terkejut dan sangat ketakutan jika Clay akan meninggal. Di rumah sakit yang sama, Jason dan anggotanya masih menunggu kabar dari dokter yang sedang melakukan operasi terhadap Clay. Mereka semua sangat cemas dan was-was. Ketika Jason menanyakan kepada suster, tiba-tiba dia melihat dokter yang sebelumnya melakukan pemeriksaan TBI di kepalanya. Sementara itu, Stella dibawa ke rumah Naima untuk mendapatkan dukungan moral dari teman-temannya. Dokter akhirnya keluar dari ruangan operasi. Tindakan untuk memperbaiki kembali kerusakan dalam jaringan lunak dan saraf di kakinya sudah dilakukan. Namun dokter tidak bisa menjamin infeksinya akan tertangani. Apalagi setelah pertempuran itu, Clay memuntahkan antibiotiknya. Artinya, Clay dalam kondisi kritis hingga 48 jam ke depan. Setelah Clay siuman, tim melihat keadaannya untuk memberikan dukungan agar bisa melewati masa kritisnya. Clay meminta mereka untuk pulang agar keluarga di rumah tidak khawatir. Secara khusus, Clay menitipkan pesan terakhir kepada Jason jika nyawanya harus berakhir di rumah sakit ini. Clay ingin Jason yang memberitahu Stella. Kembali ke markas, Lisa mengatakan kepada Eric tentang kecurigaannya ada pengkhianat karena tidak mungkin kelompok SGS bisa melancarkan serangan yang terkoordinasi seperti itu. Namun Eric tidak bisa menerima laporan tersebut jika hanya sebatas dugaan. Saat timnya akan pulang ke Amerika, Sonny memilih untuk bertahan di rumah sakit menemani Clay. Sonny mencoba menghibur Clay dengan lelucon garingnya. Jika dia meninggal, Clay menitipkan Stella dan anaknya kepada Sonny. Stella pun tidak bisa menahan tangisannya saat melakukan video call dengan Clay. Tiba di rumah, Ray disambut oleh Naima, sedangkan Jason dijemput oleh Mandy untuk memberi dukungan moral kepada Stella. Tiba-tiba, Sonny melihat Clay dibawa kembali ke ruangan operasi karena kondisinya memburuk. Ternyata, infeksinya menyebar yang menyebabkan Clay terkena shock septic. Mandy meminta Jason untuk mengendalikan dirinya meskipun dia merasa bersalah kepada Clay akibat penyakit TBI-nya. Setelah beberapa jam menunggu, Jason membawa kabar bahwa kondisi Clay stabil. Namun berita buruknya, Clay harus kehilangan kakinya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Clay sangat terkejut ketika melihat kakinya sudah diamputasi.
Setelah beberapa minggu menjalani pemulihan, Clay mulai beradaptasi dengan kaki palsunya. Dengan bantuan dokter dan dukungan Sony, anggota pasukan khusus ini belajar lebih dulu berdiri dengan kaki palsunya. Sementara itu, Jason menjalani serangkaian tes dan pengobatan untuk masalah di kepalanya. Clay akhirnya bisa pulang ke rumah, menerima dengan ikhlas atas kondisi kakinya. Karena yang terpenting, Stella selalu mendukungnya. Sony pun menjadi sahabat terbaik Clay yang selalu ada untuk membantu keluarganya. Lisa hadir dalam pertemuan para pejabat militer Angkatan Laut. Di sini, Mayor Geary yang duduk di sebelah Lisa mengajukan kepada Laksamana untuk rencana pengurangan tim pasukan khusus. Karena taktik dunia maya dan disinformasi jauh lebih dibutuhkan dalam konteks peperangan di zaman sekarang. Setelah beberapa lama vakum, akhirnya Trent kembali bergabung dengan tim Bravo. Tim Bravo untuk pertama kalinya berkumpul dengan Clay yang bersedia datang ke acara reuni. Meskipun perasaan mereka masih sedih saat melihat kakinya Clay, tapi mereka berusaha menahan diri, karena saat ini yang terpenting adalah memberi dukungan kepadanya. Secara khusus, Jason mengutarakan penyesalannya karena kesalahannya Clay harus kehilangan kakinya. Clay justru merasa bersyukur dia masih tetap hidup karena aksi heroik komandannya ini. Di depan tim Bravo, Lisa menuturkan hancurnya kapal USS Crampton oleh 3 roket kornet Rusia saat ditempatkan di lepas pantai Mediterania, Turki. 20 pelaut Amerika dipastikan tewas dalam serangan itu. Komando menduga pelakunya adalah ISIS. Tim Alpha dan Foxtrot ditugaskan untuk memburu mereka. Sedangkan tim Bravo mendapat misi untuk memburu mafia pedagang senjata yang terdeteksi berada di pelabuhan Abkhazia yang berdekatan dengan perbatasan Rusia. Jika misi ini bocor, tim akan berhadapan dengan 4.000 tentara Rusia. Tim kemudian menyusun rencana sebelum terjun ke lokasi. Dalam penerbangan, Ray memberitahu Jason tentang desas-desus tekanan terhadap komando untuk menonaktifkan salah satu tim pasukan khusus. Meskipun belum jelas tim mana, namun tim Bravo salah satu yang dibidik untuk dinonaktifkan. Tim akhirnya terjun dari atas pesawat, lengkap dengan perahu karetnya. Setelah menyelam, diam-diam tim pasukan khusus ini masuk ke dalam gudang senjata. Setelah melumpuhkan para penjaga, di dalamnya mereka menemukan berbagai persenjataan canggih dalam jumlah yang cukup banyak. Tak mau buang waktu, tim memasang alat peledak untuk menghancurkannya. Boom! Setelah gudang senjata itu berhasil dimusnahkan, tim kembali menyelam untuk menuju perahu karet. Tiba-tiba, Sony dan Trent harus bergantian menggunakan oksigen, karena Trent mengalami masalah dengan oksigen miliknya. Sementara itu di rumahnya, Clay berjuang keras agar bisa berdiri lebih lama dengan kaki palsunya. Tim akhirnya bisa kembali pulang. Meskipun mereka khawatir tim ini benar-benar akan dihapus oleh komando dalam daftar tim pasukan khusus. Mandy memberitahu Jason bahwa dirinya akan bergabung dengan temannya di sebuah LSM kemanusiaan yang bertugas di Afghanistan. Meskipun berbeda dengan tugasnya dulu sebagai agen CIA, namun Jason tetap khawatir kepadanya. Lisa hanya mendapat sedikit informasi tentang kelompok yang menyerang kapal USS Crampton terdeteksi berada di Suriah. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Isu rencana akan dinonaktifkannya tim Bravo membuat seluruh anggota tim kesal. Sementara itu, Stella dan Clay menitipkan anak mereka di tempat penitipan anak karena Stella kembali ke kampus sedangkan Clay akan fokus dengan pemulihannya. Setelah kondisinya membaik, Clay ingin menjadi instrukturnya tim SEAL muda. Lisa meminta persetujuan Komandan Eric untuk mengutus tim Bravo mencari informasi di Suriah terkait dengan pelaku serangan USS Crampton. Meskipun bukan lagi bagian dari tim Bravo, namun Lisa percaya unit tim SEAL ini akan mendapatkan informasi penting dari sana. Let's talk. Tim kembali berkumpul untuk mendapat tugas baru dari komando. Jason terkejut karena Omar Hamzah yang berasal dari tim Foxtrot ditugaskan untuk menjadi anggota tim Bravo. Tim akan menelusuri lokasi IP address yang terdeteksi berada di Suriah dari kelompok yang diduga menjadi otak serangan USS Crampton. Jason tidak suka dengan bergabungnya Omar karena menurut informasi dia bermasalah dengan komandan Foxtrot. Singkat cerita, tim sudah berada di Suriah.
Di samping itu, Clay berjuang lebih keras supaya bisa berjalan tanpa tongkat agar dia bisa segera kembali berdinas sebagai instruktur. Omar memberi masukan untuk minta bantuan kelompok YPJ yang beranggotakan ratusan wanita pejuang kemerdekaan. Meskipun Jason tidak menyetujuinya, tapi karena Ray adalah pimpinan operasi ini, Jason tidak bisa mencegahnya. Tim akhirnya tiba di kampnya kelompok YPJ yang berada di bawah pimpinan Komandan Nuri. Tiba-tiba, tim mendapatkan informasi terjadinya kerusuhan di dalam penjara yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Informasinya, ada narapidana ISIS yang merampas senjata. Tim memutuskan untuk membantu YPJ mengendalikan kembali situasi di dalam penjara. Saat tim tiba, pertempuran sedang terjadi. Bahkan, napi melepaskan tembakan ke arah pasukan Suriah yang akan masuk ke dalam. Tim kemudian menyusun rencana dengan Komandan Nuri untuk melumpuhkan para pelaku. Mereka sepakat untuk sama-sama masuk karena kebanyakan napi bisa diredam amarahnya saat berhadapan dengan kelompok wanita ini. Mungkin karena rayuan maut mereka akan meluluhkan para napi yang selama ini kesepian. Puluhan napi dipaksa mundur ketika tim akan meledakkan pintu. Napi yang terciduk membawa senjata langsung dilumpuhkan. Tersisa satu napi yang menyandera seorang petugas penjara. Tiba-tiba ada seseorang yang menembaknya. Stay back. Dan ternyata itu adalah Nuri yang sebelumnya diremehkan oleh Sonny. Seperti halnya Jason, ternyata sebagai komandan, Nuri dihantui kematian anggotanya yang mencapai 67 orang. Clay akhirnya mendapat lampu hijau dari Komandan Eric untuk menjadi instruktur anggota muda dimulai hari Senin, 3 bulan lebih cepat dari jadwalnya. Ketika tim sedang santuy, tiba-tiba roket mendarat di dekat mereka. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. 2 minggu berada di Suriah, tim belum menemukan perkembangan yang berarti. Padahal berbekal IP address milik target, tim sudah mengunjungi berbagai lokasi dan hasilnya selalu nihil. But damn, you got a big bang, Sonny. Set it to the geotags. Yeah, across the region is right. We're gonna go down every rabbit hole. Setelah melihat IP-nya kembali menyala, tim kembali berangkat untuk mencari petunjuk. Tiba di sebuah lokasi, tim menerbangkan drone untuk melihat situasi di sekitar. Hey, look, 10 mics out, boys. Bitch blown off going into the firefight. Everyone set security. Mereka melumpuhkan 2 anggota ISIS yang sedang menyandera penduduk desa setempat. Ternyata di dalam rumah ini, tim menemukan banyak warga sipil yang jadi korban peperangan. Most residents evacuated, but those... Informasi yang mereka dapatkan, peperangan terjadi antara ISIS dan milisi dari Brigade Al-Sham. Omar, help her out. Ternyata, Ray mendeteksi ada kelompok lain yang masih menjadi misteri, yang menjadi dalang serangan terhadap USS Crampton. Jaringan inilah yang harus mereka telusuri. You should not have sent Omar away, brother. Let him wonder. Sementara itu, Sonny dan anggota KPJ, komunitas perempuan janda yang bernama Yebza, sama-sama merasa cocok saat mengobrol santuy. There was a different system. Di satu sisi, Clay memulai tugas barunya sebagai instruktur. Relax, fellas. You ain't breaking any records. Best player, the shittiest team. Namun salah seorang anggota bernama Carson menantang Clay untuk beradu kemampuan. We'll try and PID. Copy that. What about this area? Tiba-tiba, seorang pemuda bernama Hamal ditangkap karena dicurigai sebagai anggota Al-Sham. Kamal mengelak, justru dia ingin menyelamatkan diri dari penembak jitunya Al-Sham. Tapi Komandan Nuri tidak percaya. Not ISIS and it's not Al-Sham. Setelah didesak, Hamal mengaku penembak jitu itu adalah orang Kadyrov, yaitu kelompok milisi dari Chechnya. Nuri ingin menangkap si Hamal untuk dieksekusi mati. Namun Jason tidak setuju karena si Hamal ini bisa berguna. Amal could help. Dengan kaki palsunya, Clay kesulitan untuk melompat. Let's go. Come on, let's go. Hamal mengaku keluarganya dibunuh oleh ISIS. Tak lama kemudian, Al-Sham datang menawarkan uang kepada siapapun yang mau bergabung. Sebenarnya, Hamal ingin keluar, tapi pasportnya ditahan oleh mereka. Hamal tidak bernasib sama dengan temannya yang dieksekusi mati karena coba keluar.
Hamal hanya ingin bertemu dengan ibunya lagi. That didn't unlock Dick. Okay, well, it's kind of a high price to pay. We've all stared down hardcore shitbag. Di waktu yang sama, tim mendapatkan informasi bahwa penembak jitu Al-Sham menjebak seorang gadis dan ayahnya untuk dijadikan umpan. Siapapun yang menyelamatkannya akan ditembak mati. Omar dan Sonny mengajukan diri untuk menyelamatkan mereka. Ray tidak setuju si Hamal diserahkan kepada KPJ. Kid's close in age to Mikey. Keeping his family together. After they lost their mom, you know. Tiba di lokasi, Omar dan Sonny mencari titik persembunyian snipernya Al-Sham. Ternyata ada 3 penembak jitu yang terdeteksi oleh Omar. 10 o'clock. Town is emptied out. Seorang warga yang ingin menyelamatkan anak dan ayahnya itu akan dihabisi. Rupanya ada penembak jitu keempat yang berada persis di atas posisi Sonny dan Omar. Sementara itu, Jason mendapat informasi milisi Chechnya sudah mundur dan itu artinya mereka bisa melakukan evakuasi yang terluka. Look, we both know. Omar akhirnya melumpuhkan sniper keempat Al-Sham. Kini tersisa 3 sniper musuh yang harus dihabisi dengan cepat. Bravo 3, stand by. Saat itulah, Sonny nekat berlari untuk mengalihkan para penembak jitunya. Kesempatan ini dimanfaatkan Omar untuk menghabisi 3 targetnya itu. Come on. Hingga pada akhirnya, 3 penembak jitu itu pun mampus. Sonny segera mengamankan ayah dan anak itu. Jason memuji aksi yang dilakukan Sonny dan Omar dalam membantai 4 sniper musuh sekaligus. Good work out there. Ray berencana untuk memasang penyadap di dalam ponselnya Hamal saat dia disuruh kembali ke markasnya. Apabila Al-Sham tidak terbukti sebagai dalang dari semua ini, maka tinggal ISIS dan Chechnya yang menjadi dugaan pelaku penyerangan USS Scranton. Turn around. Jason akhirnya melepaskan Hamal untuk dijadikan informan mereka dalam kelompok Al-Sham. Ray memberinya alat penyadap untuk Hamal yang berjanji akan melakukan perintahnya tim Bravo. Take it out, ever. Okay? Meski Omar tidak menyetujuinya karena akan membahayakan Hamal, tetap saja dia tidak bisa mencegahnya. This is fucked up. My team, my call. Setelah melepas kaki palsunya, tiba-tiba alarm di dalam kamar Brian menyala. Clay terkejut, namun untungnya Stella sudah pulang ke rumah. Melalui penglihatan drone, Jason melihat Hamal telah dieksekusi mati. Kid, shake a fucking leg. Your team. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Di saat tidur, Jason dihantui Hamal karena dia merasa bersalah telah mengirimnya. Take a look at this. Ray akhirnya mendapatkan petunjuk dari sebuah lokasi tempat kelompok yang menjadi otak serangan USS Scranton. Town called Al-Sham. He says that's Tim melakukan pengintaian di lokasi tersebut, hingga tim mendapatkan sosok pimpinan Al-Sham yang bernama Jamar Yassiri. See who's at the top of the food chain. Al-Sham's ace of spades. Take a local terror global. Ray bercerita kepada Omar, dia mendapat lampu hijau untuk mendapatkan keuangan dari Yayasan Kemanusiaan khusus veteran yang sedang digarapnya dengan Naima. I mean, it's gonna be hard for you to be back here in Syria, no? It's okay. Ternyata apa yang dibagikan kepada Omar ini tidak disukai Jason karena dia masih tidak percaya kepada Omar. Now he's grilling you about your captivity. Here I was hoping that you're paranoid about Omar. We deal with you, Siri. Kali ini, Clay melakukan pemeriksaan peralatan parasut sebelum anggota SEAL muda terjun. Dia sempat protes karena instruktur lain melakukan pemeriksaan juga padahal prosedurnya seperti itu. Lisa mendapatkan petunjuk dari anak buahnya tentang lokasi yang berhubungan dengan Yassiri. What's that sound like to you? Informasi penting ini dia teruskan kepada tim Bravo untuk mengintai target. Tugas ini diserahkan kepada Jason dan Omar karena anggota lain punya tugas lain. Tiba-tiba, Jason melihat target di sana, namun kepalanya tiba-tiba bermasalah. We'll pull up, get the drop on the guard. Omar padahal ingin langsung menangkapnya, tapi Jason segera mengajaknya mundur dengan alasan ada seseorang yang melihat mereka sedang mengintai. Yeah, we couldn't get burned. Why don't you say what really went down out there? Jason mengatakan yang sebenarnya kepada Ray bahwa kepalanya kembali bermasalah. Couldn't let him take the lead. Shaky, and if Bravo 1 thinks... Look, we don't get another...
Ray mendapatkan lokasi keberadaan Yassiri di sebuah lokasi yang dijadikan basis militer untuk menyerang ISIS. Sure, step into a fully revved war Well, machine. we'll take this one. Damn straight. Let's hammer it out now. Tim kembali minta bantuan kelompok pejuang wanita ini untuk menangkap Yassiri. Enough for me to risk their lives? Move out of there! Tiba di lokasi, tim Bravo langsung melumpuhkan anak buah Yassiri. All right, let's move. We got 2 more buildings to clear. Sialnya, tim kembali kehilangan Yassiri yang berhasil kabur setelah terlibat kontak senjata dengan tim. Jason dan tim segera melakukan pengejaran hingga ke sebuah lokasi. Anehnya, mobil target tiba-tiba berhenti. Tak diduga, sebuah RPG mendarat di dekat mobil yang digunakan Jason hingga terbalik. The fuck was that, RPG? Ternyata musuh menggunakan serangan UAV atau drone peledak. Tak sampai di situ, musuh kembali melancarkan serangan ke lokasi pertempuran Sony yang dibantu pejuang KPJ. Tim naik ke atas bangunan untuk melumpuhkan pengendali drone-nya. Musuh yang menghadang pun langsung dihabisi. Not the typical MO of street thugs. Komandan Nuri yang frustasi dengan pertempuran ini memilih untuk mengorbankan dirinya demi menghabisi musuh. Setelah menabrakkan kendaraannya, Nuri akan ditangkap oleh musuh. Saat itulah dia memilih untuk meledakkan diri. She did that to protect all of you, okay? Tim akhirnya keluar dari lokasi pertempuran. Eric mendapatkan informasi bahwa pihak militer Amerika yang dituding telah melakukan serangan drone tersebut. There is a larger force at play. Failed op. Tim datang menemui kelompok KPJ yang kini berada di bawah pimpinan Yezda untuk pamitan karena mereka ditarik kembali ke Amerika. Afraid we can't do that. You are leaving us? It's not our call. You should not be here. Merasa tidak percaya untuk mengurus anaknya sendiri di saat Stella sedang bekerja, Clay memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Why would you say something like that? I don't need your help. Clay, what are you doing? Clay, don't go! Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Ketika Sony pulang ke rumahnya, dia merasa ada seseorang yang masuk. Karena itu, dia persiapkan pistolnya. Dan ternyata, Clay tidur di dalam kamarnya. What in the hell, man? Clay beralasan menginap di rumah Sony karena Stella mengajak Brian menemui orang tuanya. Go say one. Training our SEAL pups. Untuk menghibur Clay yang sedang bermasalah dengan pekerjaan barunya, Sony mengajaknya untuk berburu di hutan. Sementara itu, Mandy menceritakan keberhasilannya dia mengeluarkan seorang wanita Afghanistan yang ingin pindah ke Tajikistan. Sounds like Bravo getting ripped home from... Sedangkan Jason masih memikirkan kegagalan misinya dan pengorbanan komandan pasukan KPJ untuk menyelamatkan anggotanya. Sacrifice yourself for the team. We say we get out of here. Secara kebetulan, Sony bertemu dengan Lisa untuk memberitahunya bahwa dia akan menginap di kabinnya milik Metal yang berada di tengah hutan untuk berburu. So it's good. Bravo knows you got her back. Bye. Jason ingin Lisa mencari petunjuk bagaimana mungkin milisi Al-Sham bisa menggunakan drone penghancur untuk menyerang tim Bravo. Which is pretty sophisticated tech for the state actor. The state actor who? But orders are orders. Tak lama kemudian, Eric datang membawa kabar Clay diberi cuti oleh atasannya karena ada masalah di sana. As the two of you should be too. Just take care of Syria, all right? I'll worry about it. Di malam hari, Sony dan Clay tiba di kabin milik Metal. He's got our picture in his vacation home. Mereka menemukan beberapa barang peninggalannya, termasuk sebuah peta petunjuk seperti harta karun. You want to have the bottom bunk? Yeah. Jason kembali menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi kepada Clay. Mandy mencoba membuka hati dan pikirannya agar Jason tidak melulu menyalahkan dirinya sendiri. Clay's struggling. I'm pretty sure that Sony dan Clay tidak menduga Jason, Brock, dan Trent datang ke kabin untuk bergabung dengan agenda berburu mereka. Ternyata Jason mendapatkan informasi keberadaan mereka dari Lisa. Ray sebenarnya ingin hadir, namun dia dan istrinya punya agenda untuk membuka yayasan veterannya. Dengan peta harta karun peninggalan Metal itu, tim Bravo mulai mendaki ke atas gunung.
Namun dengan kaki robotnya, Clay merasa tidak sanggup lagi dan memilih untuk kembali ke kabin. Jason kembali mendekati Clay untuk mencairkan masalah di antara mereka. Tak sengaja, Jason melihat obat yang dibawa oleh Clay. That's your party, right? Tim akhirnya berkumpul di sebuah bar untuk mengobrol santuy mengenang kembali kisah-kisah lucu selama mereka menjalankan misi. You sure you thought the same thing about me too? See you there, brother. Especially with that, Hey. Namun, ada pengunjung bar yang memancing emosi Clay hingga mereka terlibat perkelahian. I said watch your fucking mouth! Tim sebenarnya tidak suka dengan aksinya Clay yang terlampau batas karena bisa berakibat teguran kepada mereka dari komando. Not a bachelor party if punches don't get thrown. Let him cool off. Sementara itu, Lisa menemukan informasi penting tentang seseorang bernama Jack Quistandina, seorang sumber SGS yang bermain di kedua sisi di Mali. Dia juga yang diduga telah menjebak tim Bravo. Kembali ke kabin, Jason khawatir persaudaraan mereka akan sirna karena masalahnya dengan Clay. You don't know what the problem is. You cannot. I was making progress. Okay. Fuck. Tiba-tiba ada sebuah mobil datang. Tim sudah bersiap, namun ternyata itu adalah Ray. This isn't the fun I was expecting. Kini giliran Ray yang membujuk Clay untuk kembali bangkit dan memaksimalkan potensi yang dia miliki. Lupakan masalah yang menimpanya di unit anggota muda. Karena seluruh anggota tim Bravo sebagai saudaranya akan selalu mendukung dimanapun dia berada. If it's not scratching the itch to serve, you know that. You think I'm headed where they ended up? Brilliant tactical skills aside, I mean, even as the low man. Saat Ray dan Jason sedang membahas Omar, tiba-tiba Sonny mengatakan Clay sudah pergi dengan membawa senapannya. Karena ketergantungan dengan obat, Jason yakin pikirannya Clay saat ini tidak jernih. Jason membagi tugas untuk mencari keberadaan Clay. I was out of line by saying, Roger that. Let's go. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Jason menemukan Clay sedang duduk di atas bukit. Saat itulah Jason kembali membuka hati dan pikiran Clay untuk kembali bangkit. Well, you know, you're definitely in the Frogman. Fucking earned it, man. You're still hiding it from command. Yeah, come on, man. Clay membidik seekor rusa yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Namun Clay memilih untuk membatalkan tembakannya. Suasana kembali cair. Clay memahami kesalahannya. Dia pun membuang obatnya itu dan pulang kembali ke rumahnya. Guess we're even for Colombia. I think we helped him. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Masalah di antara Clay dan Stella kembali mencair, sama-sama menyadari kesalahan mereka masing-masing. Seriously though, you stop apologizing. Realize that it wasn't. Lisa menjelaskan kepada Sonny, dirinya sedang berusaha keras mencari dalang dari serangan yang menyebabkan kaki Clay harus dipotong. I tell you what, man, someone's gonna pay for this. Okay, what about them fancy committees of yours? Jason dan Mandy datang ke kantor yayasannya Ray yang baru saja resmi dibuka. I finally found a reason worth leaving the team. Di saat yang sama, Komando ingin memanggil Ray terkait aksi heroik yang dilakukan Jason untuk timnya saat bertugas di Mali. Seperti biasa, Jason bukanlah pemburu medali. Yang ada, dia merasa menyesal karena hilangnya kaki Clay. Lisa meminta persetujuan Laksamana untuk menurunkan kembali tim Bravo ke Suriah, menyelidiki kembali dalang dari serangan ke kapal USS Crampton yang terkait dengan Brigade Al-Sam. What happens if your theory is... I don't disagree. Akhirnya, tim mendapat lampu hijau untuk membunuh atau menangkap Yassiri, termasuk mendapatkan informasi aktor negara yang berada di belakang Brigade Al-Sam. There is promising intel. It's believed they've discovered Yassiri's whereabouts. They give us Yassiri's location. Tim diberi waktu selama 8 jam untuk persiapan. Giliran Clay yang datang ke yayasan veteran yang dikelola Naima. Yeah, I guess we're both flying solo. Ready for the tour? Yeah. Tiba-tiba ada seorang pria bernama Ben yang mengamuk di sana. Singkat cerita, tim pasukan khusus ini sudah berada di Suriah. Well, where we scrambled out of here. Got somewhere else we can go to for help. Bravo kembali menemui KPJ yang berjuang melawan ISIS dan Brigade Al-Sam. Looks like you stepped up into Commander's boots. Dia menegaskan tidak ingin kembali dimanfaatkan Amerika yang berujung komandannya tewas. Yezda minta imbalan $50.000 untuk informasi yang dia berikan. Ray dan Jason pun tidak pikir panjang dan langsung menyetujuinya. If anyone knows Yassiri's location, Yezda mengungkap istri dari seorang komandan ISIS tahu keberadaan Yassiri.
Lokasi yang harus tim datangi adalah kamp pengungsi Al-Hawal yang berjarak 60 km dari tempat ini yang diisi oleh wanita dan anak-anak, khususnya janda ISIS yang memegang senjata. Lee, Kurdish YPG, and we're gonna go in and ask one of them. Setelah kondisinya stabil, Clay kembali menemui Ben untuk bicara lebih banyak. Ternyata dia berasal dari Angkatan Udara yang terkena PTS atau penyakit pasca trauma. Maybe that's how they find out what you need help with. Bukan prajurit lapangan seperti Clay, rupanya Ben adalah operator drone penyerang yang tugasnya menghancurkan musuh dengan joysticknya. Yeah, it takes balls asking for help. More blood and nightmares than anyone can handle. No one can handle this on their own. Singkat cerita, tim Bravo menyusup ke dalam kamp Al-Hawal untuk menemui Nimat, seorang istri komandan ISIS. Keep your weapons holstered. Bravo 1 on you. Dua wanita yang mengawalnya sempat mengeluarkan pisau saat Omar mengatakan tujuannya. Tim pun diizinkan untuk masuk ke dalam rumahnya. Demi mencegah hal buruk terjadi, Sony berjaga di luar. You are American. Jason dan Omar meyakinkan wanita ini bahwa mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Yassiri yang menerjunkan drone penyerang kepada mereka. It's not our attack dog. I'm still wondering where our name Those same drones that destroyed your home, He gets his army together, it's gonna be too late. Follow me. Nimat kemudian mengajak tim masuk ke dalam tenda untuk menemui suaminya langsung. She's relaying our offer. He wants to know if we can make it look like. Tim berhasil mendapatkan informasi penting keberadaan Yassiri. Alright, don't keep the groups tight. Sebelum berangkat, Jason mencairkan masalahnya dengan Omar karena dia mengaku memiliki masalah TBI. And sometimes when we go outside the wall. Omar pun kini paham dan berjanji akan menjadi anggota Bravo yang setia. But I'll give shields up for any one of my brothers. Singkat cerita, tim Bravo menyusup ke dalam lokasi markasnya Yassiri dengan menggunakan kostum serba hitam. Satu persatu anggota kelompok Al-Sam dihabisi. Hingga akhirnya Yassiri berhasil dihabisi juga. Berbagai bukti mereka bawa pulang dari sana. Selain itu, mereka tembaki mobil dan membuat tulisan Arab agar serangan ini terkesan dilakukan pihak lain. Mobil Yassiri pun dibakar sebelum tim kembali ke markas. Clay mengatakan kepada Stella dia merasa cocok berada di yayasan veteran, terutama saat dia membantu Ben. I found a fight away from the battlefield. In that 3-foot world, you get through any. You and Brian are all that matters. Komando akhirnya menemukan bukti bahwa pendukung Yassiri termasuk persenjataan dan pendanaannya bersumber dari titik yang sama, yaitu Iran. Hey, firm, why? The militia's not our concern. Iran. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Meskipun misi untuk membunuh Yassiri telah dilakukan, namun tim Bravo tidak diizinkan untuk pulang ke Amerika setelah komando menemukan bukti keterlibatan Iran dalam kasus penyerangan USS Scranton. Tim harus menunggu di Suriah hingga muncul instruksi lebih lanjut. Sony bahkan berani meluapkan kekesalannya kepada Komandan Eric. Akibatnya, Sony mendapat omelan dari Jason. Di hadapan para jenderal yang sedang berkumpul, Lisa menegaskan musuh mereka bukanlah Iran, namun seorang jenderal bernama Asfin Rajavi. Jenderal inilah yang memberi perintah kepada Yassiri dan memasok senjata, termasuk melakukan serangan terhadap USS Scranton untuk kepentingan pribadi. Petinggi militer Amerika ini memberi lampu hijau kepada tim untuk menangkap atau membunuh diam-diam Jenderal Rajavi. Masalah trauma dalam diri Ben kembali kambuh. Dia tidak mau tidur lagi di yayasan veteran meskipun Clay sudah membujuknya. Untuk mendapatkan Jenderal Rajavi, tim lebih dulu harus menangkap Reza, kepala Karaj Capital yang bergerak dalam bidang jasa keuangan multinasional. Dari dialah Jenderal Rajavi memperoleh dana untuk melakukan serangan global. Tim bergerak ke Yordania untuk mengintai dan meretas komunikasinya dengan Rajavi. Bravo membentuk markas pengintaian di sebuah gedung terbengkalai persis di depan kantornya Reza. Setelah Reza terlihat datang, tim mulai berbagi peran. Ray dan Trent masuk ke dalam kantor ini menggunakan setelan gaya orang kantoran, tapi mereka sengaja tidak menggunakan dasi. Mungkin karena khawatir dituduh sebagai tikus berdasi. Sialnya dari tempat Ray berada, dia kesulitan berkomunikasi dengan rekan-rekannya. Itu disebabkan karena kantor ini menggunakan peralatan pengacau sinyal. Sementara itu, Jason dan Omar menunggu di ruang lobi sampai Ray menentukan waktu yang tepat untuk menangkap Reza.
In there with no eyes and ears. Especially when them gray jackets. He's doing a sweep and making their way up to our guy's spot. Banyaknya pengawal pribadi Reza yang berdatangan, Jason memutuskan untuk menarik mundur anggotanya. Jason sempat berada satu lift dengan 2 pengawal targetnya. Come on, Chase. Jason mengajak Ray dan Trent untuk kembali mundur ke markas. Not even close. We're just lucky to get out. He's got a firewall around him. We couldn't even tap into his damn There nerve. to make something of this godforsaken trip. Tim kembali menyusun rencana untuk menangkap Reza di lokasi berbeda. Brock, Ray, dan Sonny menyamar menjadi tamu undangan sebuah pesta. Sedangkan Jason dan Trent sudah mempersiapkan diri di atas helikopter tempur. Sounds simple. Diam-diam, Sonny memasang alat pelacak di bawah kolong mobilnya si Reza. Aksinya hampir terciduk oleh seorang pengunjung. Untungnya ada Omar yang membantunya. Oh, Hefner here. Okay. Hey guys. 2 and 3 both burned, falling back to our truck. Sementara itu, Clay bertanya kepada Stella tentang tempat yang dia damba-dambakan sebagai rumah tinggal mereka karena selama ini Clay merasa egois dengan keinginannya sendiri. Stella cukup terkejut, lalu dia menyebut pantai Medokino. Ternyata Clay punya rencana untuk mengabulkannya. Tiba-tiba, Ben menelepon Clay karena butuh bantuannya di sebuah lokasi. Karena merasa ada masalah penting dengannya, Clay kemudian pergi. Kembali ke Yordania, tim melihat Reza pergi menggunakan helikopter. Tidak ingin kehilangan dia lagi, Jason memutuskan untuk memaksanya turun dengan heli tempurnya. Trent lebih dulu menembak bagian belakang helinya untuk memutuskan komunikasi target. Jackpot! Setelah itu, Trent kembali melepaskan tembakan untuk memaksa heli itu mendarat. Dua pengawal Reza langsung dihabisi. Sementara itu, Clay melihat Ben membawa palu di depan pusat rekrutmen Angkatan Udara. Ben merasa karena tempat inilah masalah dalam pikirannya dimulai. Clay membujuknya agar tidak melakukan tindakan yang salah yang justru akan menjebloskannya ke dalam penjara. Tak diduga, Ben mengambil pistol untuk bunuh diri. Sementara itu, Jason menginterogasi si Reza agar mengatakan kapan dan di mana tim bisa menemukan Jenderal Rajavi di luar Iran. Setelah diancam akan dibakar, Reza mengatakan 3 hari dari sekarang Rajavi akan berangkat menuju Blasim Airfield di Mosul, Irak. Buktinya ada dalam ponselnya. Clay berusaha membujuk kembali Ben agar tidak berbuat nekat yang akan merugikan dirinya sendiri. Clay berjanji akan selalu ada untuk membantunya. Akhirnya Ben menyerahkan pistol itu kepada Clay. Namun tak diduga, petugas keamanan salah mengartikan karena melihat Clay sedang memegang senjata. Clay pun ditembak tepat di jantungnya. Tim Bravo senang karena tinggal 1 langkah lagi untuk membunuh Jenderal Rajavi. Namun semuanya berubah setelah Jason mendapat kabar buruk atas meninggalnya Clay. Tidak percaya dengan apa yang mereka dengar, Sonny melampiaskan kesedihannya. Tim tidak percaya Clay bisa tewas ditembak petugas keamanan. Saking tidak percayanya, Sonny menghubungi nomor ponselnya Clay namun tidak ada jawaban. Sebagai sahabatnya yang paling dekat, Sonny benar-benar frustasi tidak percaya jika Clay telah tewas. Karena tim masih berada di Yordania, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kematian Clay benar-benar menghancurkan aura kekuatan dalam tim Bravo. Trent dan Brock hanya bisa melihat foto-foto Clay untuk mengobati kesedihan mereka. Lisa pun terkejut saat mendengar kabar dari Eric. Saking sedihnya, Sonny melampiaskan kemarahannya kepada Lisa karena belum menemui Stella. Meski belum lama bergabung dengan Bravo, namun Omar bisa merasakan kesedihan yang dialami Jason dan anggota lainnya. Meskipun musibah ini tidak pernah mereka duga sebelumnya, tim harus memutuskan apakah akan melanjutkan misinya atau kembali pulang ke Amerika. Eric menuturkan kepada Lisa tidak ada kesempatan terbaik seperti saat ini untuk memburu Jenderal Rajavi. Tim tidak percaya saat mereka berkemas untuk pulang, ternyata komando tidak memberi izin.
Karena ini perintah, tim tidak punya pilihan selain menuntaskannya dulu, baru setelah itu mereka bisa pulang. Informasi yang mereka dapatkan, jenderal itu akan berada di sebuah pasar di wilayah yang dikuasai milisi Irak. Sebelum beraksi, tim bersulang sebagai bentuk penghormatan untuk Clay. Meski tidak sepenuhnya bisa fokus, tim mulai bergerak ke Mosul, Irak. Di tengah perjalanan, tim berhenti dulu untuk memperkuat motivasi. Karena apa yang akan mereka lakukan bagian dari perjuangan Clay, membalaskan dendam untuk para pelaut Amerika yang tewas dibunuh Jenderal Rajavi. Langkah pertama yang dilakukan tim adalah menghancurkan drone penyerang milik musuh yang ditempatkan di sebuah landasan di Irak. Wow, look at that. 3 UAVs. Yeah, sure plane. Oh, right there. Look at that tortured all kind of mood right now. Havoc, this is 1. The pass. Wait for execute authority. Bravo 2 out. Terlihat, Rajavi baru saja turun dari jet pribadinya, kemudian dijemput para pengawalnya yang menggunakan mobil anti peluru. Sementara itu, Sonny dan Omar menyusup ke dalam lokasi tempat drone itu berada. Sedangkan Jason dan anggota lain membuntuti pergerakan Rajavi. Tim meminta markas mempersiapkan ekstraksi, karena setelah mereka membunuh Rajavi, itu dipastikan ratusan milisi di kota ini akan mengepung tim. Jason dan 2 anggotanya membuntuti Rajavi yang berjalan kaki masuk ke dalam pasar di Mosul, Irak. Sonny dan Omar mulai beraksi menghabisi pasukan yang menjaga drone-nya. Setelah itu, mereka menyiram drone-nya dengan bensin dan langsung membakarnya sebelum musuh kembali datang. Akhirnya, 3 drone penyerang milik Rajavi itu berhasil dihancurkan. We're burned. Clacking it off now. Mendengar drone miliknya hancur, Rajavi terlihat begitu kesal. Dan saat itulah Jason, Trent, dan Brock mulai beraksi. Para pengawal jenderal ini berhasil dihabisi, namun Rajavi berhasil melarikan diri. Pengejaran pun dilakukan. Echo 1. ATT squirted. Hingga Jason dan Trent sempat terlibat baku tembak dengan target. Check the stairs here 10 o'clock. Fuck. Dari satu atap rumah ke rumah lainnya, tim melakukan perburuan orang yang paling bertanggung jawab atas tewasnya 20 pelaut Amerika. Dan akhirnya Jason berhasil menghabisinya. Kemenangan ini langsung dirayakan para petinggi militer Amerika di markas komando. Namun Lisa masih khawatir karena tim Bravo belum keluar dari wilayah yang dikuasai milisi Irak. Tim sempat dihadang pasukan milisi saat dalam perjalanan. Baku tembak pun kembali terjadi. Bravo 2, this is 1. Fox right here to see if he's behind us. Damn it, he's on to us. Trent, move! Go, let's go! Tim akhirnya tiba di lokasi ekstraksi. Tak diduga, helikopter yang akan mendarat untuk menjemput mereka tiba-tiba ditembak jatuh roket musuh. And they know we're here. Karena puluhan milisi berdatangan ke lokasi mereka, tim membentuk benteng pertahanan di dalam gedung. Di malam harinya, Ray melumpuhkan 2 musuh yang terlihat coba mendekat. Tiba-tiba, sebuah RPG hampir mengenai mereka. Ray, see if you can spot a vehicle. Tim membagi kelompok karena harus merampas mobil musuh yang akan mereka gunakan untuk menyelamatkan pilot helikopter. Ray dan Brock bertugas di atas atap untuk mengawasi pergerakan Sonny dan Trent yang akan merampas mobilnya. Sedangkan Jason dan Omar bertugas untuk menuju titik jatuhnya helikopter. Tim mulai melancarkan serangan untuk menghabisi musuh yang menghalangi rencana mereka. Karena banyaknya jumlah musuh, Sonny dan Trent hanya bisa bersembunyi sampai musuh meninggalkan lokasi itu. Off the crash site. Gotta hit these guys fast, or the whole mush is gonna be up. Bravo 3, you got another 4 enemies joining the party. Echo 1.
This is 1. You got us? And they got company. Ray dan Brock sampai beralih posisi agar Ray mendapatkan penglihatan yang lebih baik. I can't right now. Give me 2. Sonny's about to go loud. All right, look, we're gonna... Sonny sempat berniat untuk melempar granat, tapi Ray mencegahnya karena musuh terlalu banyak. Be angry about it. You can be sad. Who's gonna take care of stuff? I can't believe you used my name on the radio. He's bugging out. Jason akhirnya bisa mengeluarkan pilot dan co-pilotnya dari dalam heli. Sementara Omar meladeni serangan milisi. Sonny dan Trent akhirnya bisa merampas mobil musuh untuk digunakan membawa pilot yang terluka. Let go on. Situasi makin memanas karena serangan bertubi-tubi yang dilancarkan milisi Irak. Jason mengajak timnya untuk bergerak maju dari samping dan membantai musuh sekaligus memukul mundur sisanya. Enemy's gonna regroup fast. Let's move. Toolkit medis yang dibawa oleh Sonny berhasil menyelamatkan nyawa pilot. She's breathing. Dalam perjalanan menuju titik ekstraksi, tim kembali dihadang pos pemeriksaan. Omar dan Jason sengaja menyamar, dan saat mereka dekat, tim langsung membantai habis musuh. Who knew unicorns were so damn lucky? Tim akhirnya bisa kembali pulang ke Amerika dengan perasaan campur aduk antara keberhasilan misi dan kesedihan atas meninggalnya Clay. Singkat cerita, tim Bravo mengunjungi makamnya Clay, sahabat sekaligus saudara mereka. Sonny menjadi satu-satunya anggota yang paling kehilangan. Di depan nisannya, Sonny berjanji akan selalu menjaga Stella dan Brian. Tiba-tiba, Stella muncul di sana. Dia sangat berterima kasih kepada Sonny. Sementara itu, Mandy kembali datang untuk menemani Jason melewati kembali rasa bersalahnya yang besar atas kematian Clay. Lisa menemukan petunjuk bahwa Kolonel Decker adalah pengkhianat yang menyebabkan Clay kehilangan kakinya di Mali. Tim Bravo berkumpul di bar khusus militer Amerika untuk mengenang Clay. Di saat yang sama, Ash dan Lisa datang ke sana. Sonny sempat kecewa kepada Lisa, namun Lisa mengatakan bahwa dia menemukan keterlibatan Kolonel Decker dalam serangan yang dilakukan musuh kepada Bravo saat di Afrika. Sonny meletakkan foto Clay di sana, berdampingan dengan anggota pasukan khusus lainnya yang sudah lebih dulu gugur di medan pertempuran. Secara khusus, ayah Clay mengucapkan terima kasihnya kepada Jason dan tim Bravo yang selama ini sudah menyayangi Clay seperti saudara sendiri. Sonny mendaratkan pukulan di wajahnya Kolonel Decker untuk membalas perbuatannya kepada tim Bravo khususnya untuk Clay. Lisa menyadari Sonny telah menyerang Decker setelah mendapat informasi darinya. Justru karena itu dia merasa bangga. Di pagi hari, seluruh tim berkumpul menggunakan pakaian dinas dalam acara penghargaan medali Navy Cross. Stella mengucapkan terima kasihnya kepada Jason atas kebaikannya kepada Clay. Secara khusus, Jason mendapatkan medali Navy Cross karena perjuangannya saat bertugas di Afrika untuk menyelamatkan seluruh anggotanya dari gempuran musuh. Dalam pidatonya, Jason justru merasa tidak pantas mendapatkan medali tersebut karena seharusnya Clay lah yang menerima penghargaan ini. Di luar dugaan, Jason mengaku memiliki TBI yang tidak diketahui komando. Dia siap mempertanggungjawabkan masalah ini. Setelah hari ini, Jason berjanji akan meneruskan perjuangan Clay untuk minta keadilan bagi prajurit ataupun veteran yang mengalami masalah serupa dengannya. Medali itu pun dia letakkan kembali. Sonny kini fokus membantu Stella membesarkan Brian. Ray sendiri mengganti nama yayasan veterannya dengan nama Clay Spencer. Jason dipanggil penyidik militer karena dituduh mempermalukan angkatan laut di depan publik. Namun ternyata dia mendapatkan dukungan dari tim Bravo dan puluhan prajurit yang mengalami hal serupa. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.